Shalom, selamat jumpa dengan saya kembali bersama Hendra Kusuma. Pada seri pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang surat 2 Tesalonika. Saya berharap dari apa yang saya bagikan pada kali ini dapat memberikan pencerahan buat kita, sehingga kita bisa semakin memahami dan mengerti apa yang menjadi isi dari surat 2 Tesalonika, apakah manfaatnya bagi kita orang percaya, dan tentu juga kita perlu mengetahui apa yang menjadi dasar dari penulisan dari surat 2 Tesalonika. Oke, kita akan saksikan bersama beberapa slide yang akan saya bagikan lewat kebenaran firman Tuhan kali ini, yang kita akan pelajari dari surat 2 Tesalonika bersama saya Hendra Kusuma. Oke, yang mungkin kita perlu ketahui dari surat 2 Tesalonika adalah penulis dari surat 2 Tesalonika ini, dari kita belajar dulu dari kotanya ya, dari sisi bahwa nama lain dari kota Tesalonika adalah Salonika atau Salonica, diambil dari bentuk varian dari teks Yunani Saloniki. Sering juga digunakan dalam percakapan di Yunani ya, dan menghasilkan sejumlah nama dalam bahasa-bahasa lain untuk kota Tesalonika ini. Awalnya memang ini adalah nama umum yang digunakan di sejumlah bahasa di Eropa Barat. Penulis dari surat 2 Tesalonika ini sama dengan 1 Tesalonika, yaitu Rasul Paulus. Ya, menuliskan dari surat 1 Tesalonika dan juga 2 Tesalonika dan beberapa surat lainnya. Yang tentunya pasti penulisan ini diilhami oleh kuasa Roh Kudus. Hampir semua sarjana konservatif percaya bahwa 2 Tesalonika ditulis dari kota Korintus. Ini dibuktikan dari Kisah Rasul pasal 18 ayat yang kelima. Di situ dituliskan bahwa Paulus, Silas, dan Timotius hadir bersama-sama di kota Korintus pada waktu itu. Mereka tidak disebutkan memang dalam Alkitab secara bersama-sama setelahnya, meskipun mereka mungkin telah bersama sejak penulisan surat 1 Tesalonika yang ditulis dari kota Korintus. Perlu kita ketahui juga bahwa garis besar dari surat 2 Tesalonika, di sini dituliskan bahwa gereja digambarkan berada di dalam Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Seperti tertulis di dalam begitu banyak tempat dalam surat-surat Perjanjian Baru, Yesus Kristus ditempatkan pada tingkat yang sama dengan Allah Bapa. Sebuah wahyu yang diberikan oleh Allah dan adalah Bapa dari orang Kristen secara individu. Jadi surat 2 Tesalonika ini tentu diberikan kepada personal pengilhaman Roh Kudus melalui dari Rasul Paulus yang menuliskan surat 2 Tesalonika ini. Dari beberapa garis besar yang ingin saya bagikan pada saat ini, yaitu juga gereja adalah kumpulan individu yang berada di dalam Kristus dengan iman dalam kematiannya yang menebus, dan karena itu disebut anak-anak Allah. Terus kita juga memahami bahwa dari ayat yang pertama dan kedua dari surat 2 Tesalonika ini dimulai dengan kata salam. Kata salam itu merupakan kata kerja yang menjadi dan harus tersirat. Paulus mengingatkan para pembacanya bahwa mereka adalah penerima rahmat dan kedamaian dari Allah, dan dia berharap bahwa mereka akan mengalami berkat-berkat ini dalam ukuran yang melimpah. Yang kedua, isi surat dari 2 Tesalonika berisi pujian dan kemajuan dari masa lalu. Artinya ada progres kehidupan dari masa lalu sampai pada saat penulisan dari surat 2 Tesalonika itu sendiri. Paulus dan rekan-rekan misionaris Tesalonika memiliki banyak alasan untuk bersyukur kepada Tuhan atas nama gereja ini. Dan ucapan syukur mereka terus-menerus. Kita bisa melihat dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang kedua. Adalah tepat bagi mereka untuk memberi terima kasih karena orang-orang percaya ini adalah alasan untuk Paulus bersyukur. Jadi Paulus bersyukur karena adanya umat Tuhan atau jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika.
Ada beberapa statement Paulus memang tentang gereja yang ada di Tesalonika ya. Para rasul berbicara dengan bangga kepada gereja-gereja lain tentang jemaat Tesalonika, serta menggunakan jemaat Tesalonika atau gereja di Tesalonika sebagai model gereja, sebagai model yang harus dipilih. Khususnya mengenai ketekunan mereka di tengah-tengah penganiayaan yang sangat luar biasa. Mereka banyak mengalami persekusi, banyak mengalami aniaya, intimidasi pada saat gereja di Tesalonika sedang dibangun, bahkan banyak jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami penganiayaan yang luar biasa pada masa itu. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa Paulus mendorong jemaat yang ada di Tesalonika untuk bertahan. Paulus menjelaskan bagaimana penderitaan orang Tesalonika memang menunjukkan akan keadilan Tuhan. Dia pertama kali menyatakan kebenaran yang besar, diajarkan dari Kejadian sampai Wahyu. Allah itu adil, maka Tuhan pun akan menyeimbangkan skala keadilannya. Penghakiman ini akan terjadi ketika Tuhan datang kembali ke bumi dan dimuliakan melalui kehidupan orang-orang percaya yang telah Dia ubah dengan membuat orang-orang kudus dari orang-orang yang berdosa. Jadi kita semua adalah orang-orang yang berdosa yang dikuduskan tentu pasti dalam Yesus Kristus Tuhan. Di sisi lain, Allah akan memberikan bantuan dari ketegangan uji coba yang kepada mereka yang dianiaya secara tidak adil. Kalau kita melihat dari teks bahasanya, di situ dikatakan bahwa mereka bermasalah, tertekan, terintimidasi oleh musuh-musuh pada waktu itu. Ya, orang-orang di Tesalonika, rasul dan semua orang Kristen lainnya yang berbagi dalam tekanan ini dapat melihat kepada janji Allah bagaimana ketika mereka menghadapi penganiayaan ataupun juga ujian yang mereka hadapi di dalam iman mereka kepada Yesus Kristus Tuhan. Apa yang menjadi doa Paulus dari surat 2 Tesalonika ini? Tujuan akhir dari doa Paulus adalah kemuliaan Allah. Secara khusus, apakah kemuliaan Allah dapat dimanifestasikan di dalam dan melalui jemaat Tesalonika? Kalau kita melihat memang di surat 2 Tesalonika ini, saudara, ada beberapa hal yang tentu pasti menjadi dasar dari penulisan Paulus. Ada beberapa masalah yang terjadi tentang kesalahan-kesalahan doktrinal yang mengharuskan Paulus menuliskan surat 2 Tesalonika ini. Paulus berurusan dengan kesalahan doktrinal mengenai eskatologi atau hal-hal yang terakhir atau hal-hal yang berurusan dengan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Dan kesalahan doktrinal ini sudah sangat menggelisahkan, bahkan juga meresahkan, dan telah merayap ke dalam gereja-gereja yang ada di Tesalonika. Itu sebabnya Paulus menuliskan beberapa koreksi melalui surat 2 Tesalonika ini. Mengenai hari Tuhan adalah periode sejarah yang disebutkan berulang kali dalam Perjanjian Lama, di mana Tuhan akan membawa penghakiman dan berkat pada orang-orang di bumi dengan cara yang lebih langsung, dramatis, dan drastis tentunya daripada hari-hari sebelumnya. Itu bisa kita dapatkan di Perjanjian Lama di dalam Yesaya 13 ayat 6 dan 9 dan juga Sefanya 1 ayat 14 sampai ayat ke-16. Ini akan dimulai setelah pengangkatan gereja dan akan mencakup tribulation dan milenium. Paulus memperingatkan para pembaca untuk tidak percaya ajaran palsu yang mengguncang keseimbangan spiritual mereka dan memicu ketakutan mereka. Rupanya teori bahwa mereka berada di hari Tuhan datang kepada mereka dari beberapa sumber, baik nubuat, laporan, ataupun surat-surat yang ada pada waktu itu. Membuat jemaat Tesalonika lebih cenderung menerimanya sebagai otoritatif, sehingga mereka mulai resah, mulai takut, gelisah tentang hari Tuhan itu sendiri. Padahal tentu pasti beberapa dari hal yang mereka dapatkan adalah pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi doktrin dari firman Tuhan itu sendiri.
Dan ini mengacu kepada personal ya, satu individu, dan orang ini selanjutnya digambarkan sebagai musuh Allah. Dia akan berusaha untuk menggantikan penyembahan kepada Allah yang benar dan semua dewa palsu dengan penyembahan dirinya sendiri. Dan pada puncaknya dia akan menyatakan dirinya sebagai Allah itu sendiri. Maka Tuhan menghendaki agar semua diselamatkan dan sampai pada pengetahuan tentang kebenaran. Dalam 1 Timotius 2 ayat 4-6, ketika orang menolak untuk menghidupi kebenaran, dia membiarkan mereka mengejar dan mengalami konsekuensi dari kepalsuan pengajaran yang mereka dengar pada waktu itu. Tidak sedikit orang yang terkontaminasi dengan pengajaran doktrinal yang menyimpang pada masa-masa jemaat Tesalonika berdiri. Tentu pasti tujuan Allah dalam bertindak demikianlah yang harus dilaksanakan dalam bentuk keadilannya. Kita bisa lihat dari pasal 1 ayat yang ke-6. Abadi penghukuman akan menjadi nasib semua orang yang di satu sisi memilih untuk tidak percaya kebenaran dan di sisi lain senang dengan kejahatan. Kebalikan dari percaya kebenaran adalah bersukacita dalam kejahatan. Sebuah keputusan spiritual mengarah pada manifestasi moralnya. Konsekuensi ini menimpa setiap orang yang menolak Injil tentunya. Pada bagian keempat dari surat 2 Tesalonika berisi tentang ucapan syukur dan doa. Jemaat Tesalonika adalah sumber sukacita bagi para rasul. Paulus merasa berkewajiban yang kuat untuk berterima kasih kepada Tuhan terus-menerus tentang adanya jemaat Tesalonika, bagaimana kekuatan mereka, iman mereka menghadapi tantangan cobaan yang begitu berat pada masa itu. Roh Kudus meregenerasi, berdiam, dan membaptis orang-orang Kristen ke dalam tubuh Kristus. Aspek keselamatan manusia adalah keyakinan akan kebenaran dari Injil. Roh Kudus kemudian menggunakan firman Allah untuk menyucikan hidup orang percaya. Kita bisa relevansikan dan melihat itu juga di dalam Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-11. Tuhan memanggil para pembaca untuk keselamatan dengan menggunakan Injil, sebagaimana diproklamirkan oleh para misionaris apostolik yang ada di Tesalonika pada masa itu. Tentunya pasti lewat kebenarannya juga memanggil kita semua orang percaya untuk memperoleh keselamatan dengan menggunakan tentu sarananya adalah Injil, kabar baik, sebagaimana yang sudah diproklamirkan oleh para misionaris apostolik yang ada di kota Tesalonika pada masa itu. Meskipun anak dan bapa keduanya disebutkan, mereka dianggap sebagai satu. Kasih dan kasih karunia Allah adalah dasar dorongan yang abadi. Tentu pasti tidak ada ujungnya, kekal. Itu kalau kita bisa bahasakan dalam teks Yunani, dituliskan paraklesin aionian. Nah, dalam menghadapi setiap penderitaan sementara saat ini. Kenapa dikatakan sementara? Karena memang dunia hanya sementara. Penderitaan-penderitaan yang kita alami tentu penderitaan-penderitaan yang biasa, yang sementara. Sebab kita percaya ada hal-hal yang luar biasa, ada hal-hal yang spektakuler, kalau saya katakan, akan menanti untuk kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus bagi mereka yang setia, bertahan dalam setiap tantangan, aniaya, ataupun intimidasi yang dihadapi. Tuhan juga memberikan harapan untuk masa depan, dan harapan itu baik dan bermanfaat, karena menjamin orang percaya akan kembalinya mereka, yaitu penyelamat yang memberikan kemenangan. Ada beberapa harapan Rasul Paulus melalui surat 2 Tesalonika. Yang pertama itu orang-orang Tesalonika berdoa dalam penjabahan mereka, tetapi mereka juga harus berdoa untuk orang lain. Memikul beban doa untuk orang lain, meringankan beban sendiri. Bahkan para rasul pun juga membutuhkan doa dari jemaat Tesalonika. Pembebasan dari musuh-musuh Injil sebagai para misionaris yang mengabarkan Injil dari kota ke kota.
penentang kekristenan mencoba untuk menggagalkan setiap usaha mereka untuk mengabarkan Injil kabar baik kepada setiap umat-umat Tuhan, setiap orang-orang, setiap jiwa-jiwa yang ada di kota Tesalonika. Memang banyak tantangan, mereka menemui banyak musuh-musuh Injil yang menentang kekristenan pada masa itu. Bahkan juga mereka yang tidak suka dengan orang-orang Kristen, orang percaya, hanya mereka mulai menganiaya orang-orang percaya pada masa itu. Tetapi kita melihat bagaimana iman, keteguhan iman dari orang-orang yang ada di Tesalonika pada masa itu, dan itu juga yang menjadi harapan Rasul Paulus sebagai bapa bagi orang-orang yang ada di Tesalonika pada waktu itu. Keyakinan Rasul Paulus tentu diwujudkan melalui karakter Allah yang harus menjadi dasar bagi kepercayaan bagi orang Kristen yang ada di Tesalonika. Keyakinan Paulus bahwa Tesalonika akan terus mematuhi apa yang menjadi nasihat Paulus dan para pengikutnya dalam hal ini dalam setiap surat-surat yang dituliskan oleh Paulus. Yesus Kristus akan membuka jalan bagi pembaca untuk lebih besar cinta kepada Tuhan, serta meningkatkan daya tahan iman kita tentunya di tengah-tengah cobaan dan menumbuhkan ketekunan di dalam Tuhan, bahkan juga di dalam hati setiap orang percaya. Tentu pasti aniaya, tantangan itu akan membuat kita semakin besar cinta kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan, sehingga kita akan semakin dikuatkan, meskipun mungkin kita menghadapi banyak tantangan dalam perjalanan iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Maka dari itulah dari kesimpulan dari surat 2 Tesalonika ini, yang pertama perhatian Paulus adalah untuk perdamaian. Di dalam gereja melalui kesatuan, semua anggota mematuhi setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tuhan adalah sumber perdamaian, dan Paulus berdoa agar ia menganugerahkan, ya Tuhan menganugerahkan hal ini kepada orang-orang Kristen yang ada di Tesalonika. Maka kesatuan seperti itu hanya bisa terjadi melalui kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekian. Semoga kebenaran ini, apa yang saya bagikan jauh lebih dari sempurna, tetapi saya berharap apa yang saya bagikan pada saat ini lewat pembelajaran surat 2 Tesalonika memberikan kita kekuatan, peneguhan, sehingga kita bisa belajar dari iman, keteguhan hati, bahkan kesetiaan dari jemaat Tesalonika menghadapi tantangan, aniaya, bahkan kekeliruan doktrinal tentang eskatologi kedatangan Tuhan yang sangat-sangat pasif yang terjadi di Tesalonika. Semoga kebenaran ini akan menguatkan kita, dan mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada saat ini. Biar kebenaran-Mu ini akan menjadi kekuatan untuk kami, sehingga kami akan menjadi pribadi-pribadi yang semakin setia, bahkan satu kali kelak kami akan menjadi serupa dengan Engkau, Yesus Tuhan. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya. Amin.